Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketua kelasnya siapa? Yuk, konco kita berdoa dengan suara keras bersama-sama. Yuk. Terima kasih. Pagi hari ini yang nggak berangkat siapa? Kenapa? Sakit? Ya. Oke. Terus pagi hari ini kita nanti belajar kebugaran jasmani. Ada yang tahu kebugaran jasmani? Belum, ya. Nanti kita bahas bersama, ya. Intinya tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, nanti kita tahu manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, kalian bisa melakukan latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, tahu komponen-komponen kebugaran jasmani. Saat SD belum pernah? Mungkin kalian sudah pernah tapi tidak sadar, ya. Iya. Terus kalian sudah membentukkan kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, ya, sesuai kemampuannya masing-masing. Ada yang auditorio, ada yang visual dan sebagainya, ya. Kita akan melihat sekilas video, ya. Sebelum melihat video, kita nanti membahas apa itu kebugaran jasmani. Dari belakang kelihatan? Ya. Kebugaran jasmani kelas 7. Nah, pengertian, ada yang mau membacakan yang suaranya keras? Yuk, Dimas, baca pengertian. Kebugaran jasmani adalah kondisi di mana tubuh berada dalam keadaan sehat dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa merasa lelah yang berlebihan. Ya, sip. Terima kasih, Dimas. Paham dengan kalimat ini? Yakin? Pengertian dari kebugaran jasmani adalah kondisi di mana tubuh berada dalam keadaan sehat dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa merasa lelah yang berlebih. Maksudnya gimana? Kalian melakukan aktivitas sehari-hari, ya, sampai sore, tapi badan kalian tetap bugar, belum terasa capek, lelah. Ada anak yang baru bangun tidur, berangkat sekolah udah lelah? Ada yang sampai sore belum lelah. Kita umpamakan dengan 2 perumpamaan. Yang pertama HP, kita pakai HP dulu aja, ya. HP A dan HP B, Pak Guru isi baterai 100% full. Terus dua-duanya bermain game, sama-sama gamenya, ya. Selama 30 menit, baterai A tersisa 80%, baterai B sudah habis sampai 50%. Kira-kira baterai A sama baterai B bagus yang mana? A, karena masih 80%. Paham berarti ya? Lah kita konsepnya kembali ke tubuh kalian. Misal siswa A dan siswa B bangun tidur, berangkat sekolah, sampai sore main bola dan sebagainya. Si A, siswa A masih kuat, masih belum lelah, siswa B sudah lelah. Kira-kira kebugaran jasmaninya yang bagus yang mana? Ya.
Berarti mudeng ya? Ya, terima kasih. Itu pengertian dari kebugaran jasmani. Ya. Tujuan pembelajaran sudah tadi. Manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Yang kedua, membantu menjaga berat badan yang sehat. Nah, bagi yang obesitas atau kelebihan berat badan dengan latihan kebugaran jasmani, nanti badanmu akan lebih ideal, ya. Terus meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang, jelas. Meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Yang nomor terakhir, yang selanjutnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kalian nanti latihan kebugaran jasmani, efeknya adalah imun kalian lebih kuat, lebih bugar, tidak mudah sakit. Selanjutnya, komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan otot. Ya. Otot itu sering terjadi salah persepsi. Kalau kalian lihat di sini ada kayak urat-urat, ya, kayak ular-ular, itu bukan otot, itu namanya pembuluh darah. Otot itu yang besar, yang daging, ya, itu otot. Paham? Yang kedua, kecepatan dan daya tahan. Ada orang yang larinya cepat, lari 100 meter, ada yang bisa menempuh jarak atau dengan detik 10 detik, ada yang 15 detik, ada yang 20 detik. Masing-masing anak atau masing-masing orang berbeda. Bisa dilatih? Bisa. Daya tahan, contohnya kalian lari dari sini ke Karanganyar. Ada yang kuat, ada yang tidak. Berbeda-beda. Apakah bisa dilatih? Bisa. Fleksibilitas. Ini yang sering kita pakai untuk pemanasan. Ada yang bisa cium lutut, ada yang tidak bisa cium lutut. Yang bisa berarti fleksibel. Ya. Fleksibel itu apa? Lentur. Ada yang bisa split, ada yang tidak bisa split. Tahu split? Yang meradangkan kaki sampai duduk. Nah, itu split. Keseimbangan dan koordinasi. Kalian di SD pernah mencoba posisi pesawat terbang yang seperti ini? Itu kalian lagi latihan keseimbangan. Terus berdiri dengan satu kaki juga latihan keseimbangan. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang lama, ada yang sebentar. Masing-masing orang berbeda. Paham ya? Yang pertama yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah melatih kekuatan otot. Yang tadi yang pertama, ya. Otot dilatih dengan cara apa? Olahraga, memberikan beban kepada otot tersebut, ya. Jadi pagi hari ini kita nanti latihan otot lengan, tangan, otot perut, otot kaki sama otot punggung. Nah, lihat. Posisi push up laki-laki menggunakan ujung kaki. Siswa dan siswi berbeda, laki-laki dan perempuan berbeda. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Bedanya di mana? Tumpuannya adalah lutut. Gerakan selanjutnya yaitu sit up. Kaki dipegang, tangan boleh di dada, boleh di belakang. Full sampai berdiri, jangan setengah terus turun, jangan dihitung nanti, harus full. Gampang? Kebalikannya sit up, back up itu tengkurap. Kalau sit up terlentang. Yang terakhir latihan otot kaki dengan cara squat. Nah.
Terus Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Silakan dikerjakan satu kelompok. Ya. Silakan dikerjakan, boleh melihat buku, ya. Boleh searching di HP, ya. Media pembelajaran banyak, bisa buku, bisa internet. Ya. Itu ada gambar. Mbak, nanti kalian lupa yang sit up yang seperti apa, yang push up seperti apa dan sebagainya itu di sini. Silakan kalian bayangkan yang gaya belajarnya visual bisa melihat gambar. Ya, silakan dilihat. Ya. Apa? Gambarnya untuk mengingatmu atau untuk mempelajari. Kalau ada yang model pembelajarannya visual, berarti kan dengan gambar kalian mudeng. Ya. Jadi push up seperti ini, sit up seperti ini, silakan dijabarkan. Ya, tim satu berdiri. Ya, berdiri, hanya berdiri. Ya. Dibacakan dengan keras. Olahan satu, lengan yang kuat membantu Anda untuk lebih efektif melakukan berbagai aktivitas. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kekuatan lengan, seperti misalnya gerakan push up. Bagaimana cara melakukan push up yang baik dan benar? Satu, posisikan tubuh tengkurap dengan punggung lurus, dada dan perut menyentuh lantai. Letakkan telapak tangan di lantai dan dasar dengan bahu sedikit lebih lebar dari bahu dan lutut. Ya. Terus dilakukan berulang? Dilakukan berulang kali. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok permasalahan satu. Yang dibacakan oleh temanmu itu sudah benar. Posisikan bahu, tangan selebar bahu. Dorong dari bawah ke atas. Lakukan berulang-ulang. Perempuan dengan tumpuan kaki lutut, kalau laki-laki ujung kaki atau sepatu. Terima kasih. Permasalahan 3. Kelompok sini. Permasalahan 3. Silakan berdiri. Beragam cara tepat guna melatih kekuatan otot punggung akan terlihat manfaatnya ketika dilakukan secara rutin. Hal yang perlu diperhatikan adalah melatih kekuatan otot punggung bukan perkara mudah. Latihan otot punggung yang sederhana bisa dengan gerakan back up. Ya, itu. Bagaimana cara melakukan back up yang baik dan benar? Jawaban. Pertama, berbaring dengan posisi tengkurap, kemudian letakkan kedua tangan di belakang kepala, luruskan dan rapatkan kaki ke belakang. Pastikan leher tetap netral, jadi masih bisa melihat ke bawah dengan pandangan mata ke depan. Yus. Oh iya, melakukan secara berulang-ulang. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk permasalahan 3. Ya. Posisinya kebalikan dari sit up, yaitu dengan tengkurap, tangan tetap di belakang, tarik punggungmu ke atas, ya. Lembar kerja kedua dilakukan saat praktek. Sebelumnya tulis nama kalian terlebih dahulu. Silakan ditulis nama. Ini ada 4 siswa, ditulis. Ya, yang 3 ya tulis 3. Terus cara prakteknya gimana? Di sini misal nama Dimas, ya. Push up, sit up, back up, squat, nanti hasilnya dihitung selama 30 detik, ya. Nanti kita prakteknya Pak Guru yang meluit 30 detik, kalian praktek, dihitung temenmu, kan ini 2-2, 4-4, ya. 2 praktek, 2 hitung. Itu nanti di bawah. Terus normanya silakan lihat di belakang. Misal Dimas push up dapat 20, dilihat di belakang, ya. Pada push up putra 20 masuk kategori baik, ditulis baik. Ya, seluruhnya siap, gerak. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kita sudah berpindah dari ruang kelas ke aula. Di sini nanti kita praktek
untuk melakukan yang kita bahas di kelas, yaitu pertama gerakan push up, sit up, squat sama back up. 4 gerakan itu kita praktekkan dan dicatat hasilnya. Setiap melakukan satu gerakan waktunya 30 detik. Nanti Pak Guru yang menghitung. Pemanasan dipimpin oleh Pak Guru. Lihat ke atas, hitung bersama. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. Baru atas, hitung mulai. Kaki kanan tinggi, hitung mulai. Gak apa-apa. Saya maksimal saja. Depan, hitung mulai. Lebarkan kakimu, tangan di lutut, putar badanmu ke arah kanan dulu, hitung mulai. Tadi dinamis, sekarang statis, tangan depan, putar, ya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, hitung mulai. 2, 3, 4. Persiapan duduk, kerjakan. Yang pertama yang kita lakukan adalah gerakan push up, ya. Silakan tanganmu selebar bahu. Menggunakan ujung kaki untuk laki-laki, turun, naik, ya. Perempuan pakai lutut, turun, naik. Paham? Ya. Terus yang gerakan kedua, sit up. Silakan kakimu naik, nanti dipegang oleh temanmu, ya. Terus hitung 1, 2. Pak, boleh gini enggak? Boleh. Ya. 1. Gerakan selanjutnya back up. Lawannya dengan cara tiduran tengkulap, naik ke atas. Paham? Gampang. Gerakan terakhir adalah squat. Tinggal dari samping turun. 1, 2, 3. Paham? Dan seterusnya. Silakan setiap kelompok membentuk lingkaran hadap-hadapan, ya. Silakan. Gerakan pertama adalah push up. Silakan 2 orang melakukan push up, 2 orang menghitung. 1, 2. Catat hasilnya. Masing-masing anak berbeda, jangan disamakan. Nanti dulu. Ini berapa? 10. Dilihat ke belakang. Push up, putra 10 berarti dari 4 sampai 11 berarti kurang, tulis kurang. Siap? 30 detik ya. Ayo posisi perempuan. 1, 2. Tulis hasilnya. Sudah kamu ngitungnya berapa, tulis, nggak usah berdebat. Selanjutnya gerakan sit up, dipegang oleh temanmu, ya. 30 detik. Jangan dibanting ya, pelan-pelan. 1, 2.
Tulis. Tulis hasilnya. Normanya beda tabel. Di bawahnya normanya. Beda tabel. Bawahnya. Nah. Siap? Tukeran. Ya, 30 detik. 1, 2. Ditulis hasilnya, ditulis normanya. Gerakan selanjutnya yaitu back up. Biasanya angkanya lebih banyak daripada sit up. Ya, 2 orang coba, 2 orang menghitung back up. Siap ya? 30 detik ya, 30 detik. 1, 2. Tulis hasilnya. Good. Ada yang sempurna? Good. Tukeran. 1, 2. Ada yang sempurna? Good. Ya, gerakan selanjutnya yaitu squat. 1, 2. Ya, tukeran. 30 detik ya. Hitung. Sudah ditulis? Silakan kumpul lagi di sini. Kalian sudah melakukan 4 gerakan. Yang pertama push up. Kita ulangi lagi push up untuk melatih otot tangan, ya. Terus sit up melatih otot perut, back up melatih otot punggung, squat melatih otot kaki. Berarti tangan, punggung, kaki sudah dilakukan sama perut. Berarti itu semua anggota tubuh ya sudah termasuk dalam latihan pagi hari ini ya. Terus koreksi beberapa gerakan ya, Pak Guru lihat masih ada untuk push up. Dengarkan dulu. Tadi yang sudah melakukan dengan benar berarti itu sudah kemampuanmu. Yang belum melakukan dengan benar bisa dikoreksi lagi ya. Banyak push up yang cuma gerakan pokoknya tangannya enggak gerak ya. Terus yang kedua saat sit up ada yang masih memegang ya. Sidane ya latihan otot tangan, yang dilatih otot perut, yang buat kekuatan malah tangan. Itu salah. Terus yang tadi back up rata-rata sudah benar, ada yang nggak kuat sama sekali mana tadi ya. Nah ya,
dilatih lagi ya, tangannya di belakang. Terus saat melakukan squat juga masih ada kesalahan. Mungkin karena berat badannya terlalu berlebih, jadi kurang kuat. Nggak apa-apa. Yang penting prosesnya, perkembangannya. Jadi ada yang kayak gini tadi, ya, malah ditahan menggunakan tangan. Nggak apa-apa. Namanya belajar, ya, dari salah menjadi benar. Paham? Terus coba Pak Guru mau dengar hasil dari punya Dimas yang suka olahraga mana? Dapat? 18. Normanya? Cukup. Cukup. Lanjut ke bawah baca. Oh. Sit up 19. Normanya? Kurang. Kurang. Terus? Take up Dapat? 38. Normanya? Sempurna. Sempurna. Terus? Squat 31 cukup. Cukup. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Dimas. Punya Dimas yang sempurna back up. Yang masih cukup atau kurang itu apa? Yang kurang tadi sit up ya. Silakan latihan otot perut. Ya nggak apa-apa, memang sit up itu susah ya. Kamu tahu Cristiano Ronaldo? Wes, badannya kekar, suspek itu setiap hari melakukan sit up pasti. Perempuan, ada yang mau coba bacakan? Yuk. Berdiri, Muti. Yang keras. Nama dulu. Ya. Normanya? Sempurna. Ya, terus? Cukup. Terus? 25 sempurna. Terus? 30. Baik, ya. Tepuk tangan buat Muti. Rata-rata di sini sit up-nya kurang ya? Ya, silakan dilatih lagi. Back up-nya rata-rata sempurna. Ya, sip. Good. Ya, sekarang lembar kerjanya dikumpulkan, kita pendinginan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti itu, bahkan Pak Guru nambah dengan barbel, dengan angkat badan dan sebagainya. Itu 1 minggu Pak Guru melakukan 6 kali 6 hari. Setiap sore sebelum mandi Pak Guru pasti lakukan kebugaran jasmani ya. Makanya awake gede, berotot ya. Ya, makanya kurangi main game. Boleh main game itu untuk hiburan kalian, tapi fisik kalian juga dijaga. Percuma kalian pinter main game tapi nanti sakit-sakitan ya, punya gula darah, stroke dan sebagainya, percuma. Paham? Imbangi dengan olahraga. Ya, berdiri. Kita pendinginan dari kepala lagi sedikit saja. Hitung mulai. Ya, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atas lurus, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, kaki kanan angkat, hitung mulai. 1, 2, 3. Hanya awal tadi belok ke kanan, buat perut, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas, keluarkan. Oh. Terima kasih. Dengarkan, tidak ada pertanyaan untuk materi pagi hari ini? Tidak. Jadi besok saat pertemuan selanjutnya kita lakukan daya tahan jantung. Ya, kebugaran itu otot, daya tahan jantung, fleksibilitas dan sebagainya. Otot sudah, tinggal daya tahan jantung, yaitu dengan cara jogging. Ya, besok kita minggu depan melakukan jogging. Di tempat, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pagi hari ini dapat dipahami dan diresapi. Ya, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh kembali ke kelas.